ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Silakan bab yang ke-6. Summa qala rahimahullah babu ta'lifil Qur'ani. Qala haddatsana Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham bin Yusuf anna ibn Jurayj akhbarahum annahu qala wa akhbarani Yusuf bin Mahakin qala inni inda Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha idh ja'aha Iraqiyun faqala ayyul kafani khairun qalat wayhaka wa ma yadhurruka qala ya ummal mu'minina arini mushafaki qalat lima qala la'alli uwalliful qur'ana alaihi fa innahu yuqra'u ghayra muallafin qalat wa ma yadurruka ayyahu qara'ta qablu innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassali fiha dzikrul jannati wan nari hatta idza thaba an-nasu ilal islami nazala al-halalu wal haramu walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamra laqalu la nad'ul khamra abadan walau nazala la taznu laqalu la nad'u zina abadan laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni lajariyatun al'abu balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adaha wa amar wa ma nazalat suratul baqarati wan nisa'i illa wa ana indahu qala fa akhrajat lahul mushafa fa amlat alaihi ayat surati. Baik, ini hadits yang pertama dari bab yang ke-6, babu ta'lifil Quran. Ta'lif itu artinya merapikan, mentertib, menyusun. Dan ini kaitannya dengan dua hal. Yang pertama tertib surah per surah. Kemudian yang kedua tertib ayat per ayat. Iya, tertib ayat per ayat. Jadi dua keterkaitannya. Surah per surah dan ayat per ayat. Iya. Jadi lihat urutannya surah itu yang mana mulainya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan seterusnya. Itu ta'lif. Kemudian dalam satu surah tertibnya kayak bagaimana? Ya, tertibnya kayak bagaimana? Misalnya dia baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya. Dari mana dia membacanya? 7 ayat itu. Ya, tertibnya. Nah, ini urutannya itu yang disebut sebagai ta'lif. Iya. Yang disebut sebagai ta'lif. Jadi sudah diterangkan ya bahwa terkait dengan urutan ayat per ayat, ya, terkait dengan urutan ayat per ayat itu adalah nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan masalah ijtihadi. Itu nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi terkait dengan surah, tertib surahnya itu ada silam pendapat. Ya, ada silam pendapat. Mayoritas ulama berkata itu ijtihad sahabat dan sejumlah ulama itu berkata itu adalah dengan nas. Itu adalah dengan nas. Ya, tapi di dalam tertib ini sudah berjalan ya di mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan itu yang diamalkan. Walaupun Ibnu Mas'ud menyelisihi, tapi setelah itu beliau juga menerima mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Maka itu yang diamalkan, yang dipegang dan dijalankan. Iya. Dan dibangun di atas hal ini pembahasan-pembahasan. Ya, karena itulah misalnya sekarang ada orang yang membaca ayat, membaca surah, dia ta'lif secara berurut. Ya. Jadi kalau misalnya dia baca di rakaat pertama Qul huwallahu ahad, terus di rakaat yang kedua dia baca wal asri, ini enggak sesuai dengan urutan tertibnya. Karena itu dianggap makruh oleh Imam Nawawi dan selainnya. Dianggap makruh oleh Imam Nawawi dan selainnya. Baik. Jadi ta'lif bab ta'liful Quran. Ini akan diterangkan di sini oleh Al-Bukhari beberapa hadits. Hadits yang pertama di sini hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Idja'aha Iraqiyun. Beliau didatangi oleh seorang Iraki dari Irak. Faqala ayyul kafani khair. Orang ini berkata kafan yang kayak bagaimana yang paling bagusnya? Ya, qalat wayhaka wa ma yadurruk. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ada apa dengan kamu? Wayhaka itu arti asalnya
betapa kasihannya kamu. Itu kalimat mengasihani, tapi hardikan tapi bentuknya mengasihani. Iya. Wa ma yadurruk. Apa bahayanya bagi kamu? Warna kafan itu, kafan yang kayak bagaimana itu tidak terlalu penting. Ya, ada apa dengan kamu dalam hal itu? Dan ini dikenal ya orang-orang yang dari Irak itu, ya sejumlah dari mereka itu dikenal ada ta'annud di dalam bertanya, sampai pernah datang kepada Ibnu Umar bertanya tentang darah lalat, apakah dia suci atau najis. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala, subhanallah, kalian bertanya tentang darah lalat, tapi kalian tidak bertanya tentang darah putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia terbunuh, bagaimana kalian membunuhnya. Iya. Padahal itu dari jarima yang sangat besar. Tapi bersamaan dengan itu mereka tidak pernah tanya-tanya. Datangnya tanya tentang darah lalat. Nah, ini sama nanya tentang kafan. Ya, padahal seorang itu mau dikafani dengan apa saja itu tidak membahayakan. Kalau maka orang ini berkata, ya Ummul Mukminin, hari ini mushafki. Hari ini mushafaki. Ya, wahai Ummul Mukminin, ibu kaum mukminin, perlihatkan kepadaku mushafmu. Nah, ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau juga punya mushaf. Ya, qalat lima, kata Aisyah, untuk apa? Qala la'alli u'alliful Qur'ana alaihi. Ya, fa innahu yaqra'u ghairu mu'allaf. Kata orang ini supaya saya mentaklif, mentartib Al-Quran di atas mushafmu. Ya, karena dia membaca Al-Quran itu, sekarang ini dia baca tidak berurut surah urutannya. Qalat wa ma yadurruka ayyahu qara'ta qablu. Ya. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, tidak membahayakan apa yang kamu baca sebelumnya. Maksudnya dia baca Al-Quran itu, dia tetap membaca Al-Quran. Ya, cuma Aisyah ceritakan, inna manazala awwala manazala minhu suratun minal mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Ya, awal kalian turun dari surah itu adalah dari surah Al-Mufassal. Surah Al-Mufassal itu, di pendapat mayoritas ulama, itu dari surah Qaf ke surah An-Nas. Tadi mengatakan dari surah dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Tapi kebanyakannya menyebut dari surah Qaf sampai surah An-Nas. Itu yang disebut sebagai surah Al-Mufassal. Iya. Jadi kebanyakan yang turun itu dari surah Al-Mufassal. Di dalamnya penyebutan surga dan neraka. Hatta idza thaban nas ila al-Islam nazala al-halalu wal haram. Sampai ketika manusia itu ya telah berlomba-lomba, telah berkumpul masuk ke dalam Islam, ya berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, maka turunlah tentang halal dan haram. Walau nazala awwala syai' la tashrabul khamar. Andai kata awal yang turun jangan kalian minum khamar, laqalu, maka orang yang sudah masuk Islam akan berkata la nadawul khamar abadan. Kami tidak akan meninggalkan khamar selama-lamanya. Iya. Nah, ini subhanallah dari hikmah ya, turunnya Al-Quran itu secara beransur, dan turunnya itu di atas tertib, turunnya itu tidak seperti tertib Al-Quran yang ada sekarang ini. Tapi turun dari surah ini, kadang dari akhir Al-Quran turunnya, kemudian turun setelahnya surah yang lain semisal dengan itu. Adapun awal-awal Al-Quran itu turunnya belakangan. Awal-awal dari mushaf yang telah dikumpulkan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi andai kata yang turun itu terkait dengan jangan kalian minum khamar, mereka akan berkata kami tidak meninggalkan khamar sebab imannya belum kuat. Iya. Imannya belum kuat. Ketika walau nazala la taznu, andai kata yang pertama turun adalah jangan kalian berzina, laqalu la nada'u zina abadan. Maka mereka akan berkata kita akan tidak meninggalkan zina selama-lamanya. Karena itu adalah hal yang tersiar di tengah mereka, meminum khamar, zina, ya di kalangan orang-orang Arab di waktu itu. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, laqad nazala bi Makkah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inni la jariyatun al'ab. Al-Quran ini turun di Mekah terhadap Nabi Muhammad. Waktu itu saya gadis muda yang masih bermain-main
jadi masih kecil Aisyah, masih bermain. Ya turun ayat balis sa'atu mau'iduhum was sa'atu adaha wa amaru. Ini ayat di surah apa? Surah Al-Qamar. Ya. Dan ini dari surah Fussilat, dari surah Mufassal. Kata beliau, "Wa ma nazalat suratul Baqarah wan Nisa'i illa wa ana indahu." Dan tidaklah turun surah Al-Baqarah dan surah Nisa kecuali saya itu berada di sisi Nabi. Maksudnya sudah menjadi istri Nabi. Ya, dan itu dimaklumi ya di fase Medina. Sudah pindah ke Medina. Qala fa akhrajat lahul mushaf fa amlati alaihi ayat surati. Maka Aisyah pun mengeluarkan mushafnya, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha mengimlakan kepadanya beberapa ayat dari surah. Ya. Jadi ini syariat ya di dalam taklif, bahwa mushaf yang dipegang oleh para sahabat itu tersusun. Mereka mentaklifnya, mentartibnya sebagaimana yang mereka terima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Adapun sanad dari hadits ini Ibrahim bin Musa ini hafidh kabir ya. Dari ulama ahli hadits, Abu Ishaq Ar-Razi dikenal dengan As-Saghir. Tapi dari sudut hafalan dia sangat mutkin sekali, bahkan oleh sejumlah ulama ahli hadits lebih diunggulkan daripada Abu Bakar bin Abi Syaibah. Iya. Kata beliau, akhbarana Hisham bin Yusuf As-San'ani. Jadi kalau dia meriwayatkan dari Ibnu Juraid, orang-orang Basrah, itu Hisham bin Yusuf As-San'ani, qadhi Sana'a. Dan beliau juga adalah seorang ahli hadits yang terpercaya. Ibnu Jurayjin akhbarahum. Ibnu Juraid sudah berlalu namanya, Abdul Malik bin Abdul Aziz Ibnu Juraid Al-Makki. Kunyanya ada dua, Abu Khalid dan Abu Walid. Kata beliau, wa akhbarani Yusuf ibn Mahak. Dan mengabarkan kepadaku Yusuf ibn Mahak. Yusuf bin Mahak bin Bahzad. Yusuf ibn Mahak ibn Bahzad Al-Farisi, Al-Makki. Beliau juga dari Mekah. Iya. Dan seterusnya dari sana. Kemudian hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء إنهن من العتاق الأولي وهن من تلادي. Ya. Ini hadits yang kedua, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya. Beliau berkata tentang Bani Israel. Bani Israel itu surah Al-Isra. Makanya surah Al-Isra disebut juga dengan nama surah Bani Israel. Ini disebut oleh Ibnu Mas'ud. Al-Kahfi, Maryam, Thaha dan Al-Anbiya. Itu berurut ya. Itu urutannya di Mushaf Utsman seperti itu. Ya, innahum minal itaqil awal. Sungguhnya ini dari itaq. Ya, itaq itu dari kata atik ya, hal yang terdahulu sekali. Hal yang terdahulu. Jadi ini maksudnya dari surah yang terdahulu, turunnya di Mekah. Wa hunna min tiladi. Dan ini dari tiladi. Maksudnya dari awal yang saya ambil dan saya pelajari di Mekah. Tiladi itu dari kata harta dia yang paling berharga. Iya, harta dia yang paling berharga. Jadi Ibnu Mas'ud ini dimaklumi ya, beliau dari sahabat muda yang masuk Islam di awal-awal Islam bersama Rasulullah SAW, dan termasuk sahabat yang paling menguasai Al-Quran. Dan ini surah-surah beliau semuanya ambilnya di Mekah, di fase Mekah. Ya, maka ini dihitungannya masuk ke dalam surah Makkiyah. Baik, kemudian dikatakan di sini di sanadnya haddatsana Adam bin Abi Iyas. Abu Iyas namanya Abdurrahman. Iya. Abul Hasan Al-Asqalani, Al-Khurasani, Al-Marwazi. Kata beliau, qala haddatsana Syu'bah, menceritakan kepada aku Syu'bah. Syu'bah adalah Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam Al-Basri. Iya. Salah seorang ahli hadits yang terkenal. Digelari Amirul Mukminin fil hadits. Digelari Amirul Mukminin fil hadits. Sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri digelari Amirul Mukminin fil hadits.
Yahya bin Sa'id Al-Qattan juga digelari Amirul Mukminin fil Hadits. Ya, Syu'bah juga seperti itu. Karena luasnya riwayat beliau. Hanya beliau kadang keliru di dalam penyebutan nama rawi. Ya, cuman kalau Syu'bah ini dia meriwayatkan dari rawi-rawi yang melakukan tadlis, itu orang merasa aman dari riwayatnya. Karena itu datang dalam riwayat Ibn Tahir dengan sanad bersambung kepada Syu'bah. Syu'bah berkata, "Kufitukum tadlisa thalatha." Dan seingat saya juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi ucapan Syu'bah ini dalam Al-Ma'rifah Sunan dan salah satu bukunya. Bahwa Syu'bah berkata, "Kufitukum tadlisa thalatha." Saya mencukupi kalian tadlis 3 orang. Abu Ishaq, Al-A'mash, dan Qatadah. Jadi kalau sudah Syu'bah meriwayatkan dari Abu Ishaq, meriwayatkan dari Qatadah, dari Al-A'mash, Sulaiman bin Mihran, tidak perlu takut tadlis mereka. Karena Syu'bah itu, kalau misalnya Abu Ishaq meriwayatkan, dia akan tanya, ini benar kamu dengar dari gurumu? Dia pastikan. Sehingga tidak perlu khawatir tadlis. Baik. Syu'bah ibn al-Hajjaj mengatakan, Amba'ana Abu Ishaq. Ini Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq As-Sabi'i. Salah seorang ahli hadits populer ya. Dari negeri Kufa. Nama beliau Amr ibn Abdullah. Amr bin Abdullah Al-Hamdani. As-Sabi'i Al-Kufi. Iya. Annahu sami al-Bara. Al-Bara bin Azib. Baik. Syu'bah Nabi Ishaq ya. Syu'bah Nabi Ishaq. Annahu qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid. Beliau berkata, saya mendengar Abdurrahman bin Yazid. Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakhai. Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakhai. Iya. Baik. Qala sami'tu Ibnu Mas'ud. Selesai untuk sanad hadits ini. Hadits yang kedua, hadits yang ketiga. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنهما قال تعلمت سبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم. Baik, ini sanadnya sama dengan hadits sebelumnya, cuman Abul Walid yang guru Al-Bukhari. Kalau haddatsana Abul Walid, itu nama beliau Hisham bin Abdul Malik Al-Basri, At-Tayalisi Al-Basri, orang Basra. Sanad yang lain sama. Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya ini sahabatnya ya. Beliau berkata radhiyallahu anhuma, annahu qala ta'allamtu sabbih isma rabbika qabla an yaqdima an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya mendengar sabbih isma rabbika itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Sebelum tiba di Madinah. Artinya ini dari surah-surah Makkiyah. Dari surah-surah Makkiyah. Ini menunjukkan bahwa para sahabat itu tahu urutan. Mereka tahu urutan surah. Turunnya di mana, kapan turunnya. Nah, begitu turun, Nabi perintahkan ini diletakkan di sini, diletakkan di sana. Ya, demikian. Kemudian hadits yang terakhir. ثم قال رحمه الله حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق أنه قال عبد الله رضي الله عنهما قد علمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنتين في كل ركعة فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة فسألناه فقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود رضي الله عنه آخرهن الحواميم حاميم الدخان وعما يتساءلون. Baik, ini hadits Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan di sini qala Abdullah, berkata Abdullah. Abdullah siapa? Dia pasti Abdullah bin Mas'ud, sebab yang meriwayatkan darinya adalah Syaqiq bin Salamah, orang Kufa. Jadi kaidahnya itu ada di dalam sanad-sanad riwayat, kalau sahabat dikatakan qala Abdullah, berkata Abdullah. Kadang dia Abdullah bin Mas'ud, kadang Abdullah bin Abbas, kadang Abdullah bin Amr bin As, kadang dia Abdullah bin Umar. Kadang Abdullah bin Umar. Jadi lihat saja riwayat-riwayatnya. Tapi ada kaidah yang mendekatkan kalau mau mengetahui Abdullah. Kalau meriwayatkan dari Abdullah itu orang Kufa, orang Basra dan sekitar itu, maka Abdullah adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau ada orang Mesir meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah di situ Abdullah bin Amr bin As. Iya. Kalau ada orang Mekah meriwayatkan dari Abdullah sahabat, maka Abdullah di situ Abdullah bin Abbas.
Kalau ada orang Medina meriwayatkan dari sahabat Abdullah, maka Abdullah di situ adalah Abdullahi ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu kaidah pendekatannya ya, walaupun bukan kaidah tetap, tapi itu kaidah pendekatan. Kaidah pendekatan. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di sini berkata, "Qad alimtu an-nadha'ir allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uhunna." Saya telah mengetahui an-nadha'ir, pasangan-pasangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca. Yaqra'uhunna itsnaini. Dan Nabi membacanya dua-dua. Fi kulli raka'ah, pada setiap rakaat. Ini menunjukkan boleh ya seorang itu dalam satu rakaat dia baca 2 surah sekaligus. Boleh dia baca 2 surah sekaligus. Iya. Baik, ini ada rincian surahnya ya di sebagian riwayat. Tapi itu tidak terlalu penting untuk kita jelaskan. Karena ini taklif urutannya ini berdasarkan urutan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi urutannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu urutan ada perbedaan ya dengan mushaf yang ditulis oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan saya sudah singgung tadi bahwa Abdullah bin Mas'ud itu dia ada ilmu tersendiri ya, dan itu hak beliau terkait dengan hal itu. Tetapi beliau sendiri sudah menerima mushaf Utsman bin Affan dan rujuk dari kepada hal tersebut. Maka ini yang berjalan. Ini yang berjalan di tengah umat Islam untuk saat ini. Faqama Abdullah wa dakhala ma'ahu Alqamah. Maka berdirilah Abdullah dan ada Alqamah yang berdiri bersamanya. Wa kharaja Alqamatu fasa'alna. Begitu Alqamah keluar, kami bertanya tentang surah itu. Faqala 20 suratan min awalil mufassal ala ta'lifi Ibnu Mas'ud. Ada 20 surah dari awal mufassal. Ada 20 surah dari awal mufassal sesuai dengan ta'lifnya, sesuai dengan tertibnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Iya. Kata beliau wa akhiruhunna, dan akhirnya adalah al-hawamim. Akhiruhunna al-hawamim. Akhirnya adalah surah-surah yang didahului dengan hamim. Ya. Itu hamim, ad-dukhan, dan amma yatasaalun. Jadi memang ditertib mushaf Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu ada perbedaannya dengan tertib mushaf yang ditulis oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu atau tim dari Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhum dan disepakati oleh para sahabat. Iya. Jadi ini yang terkait di bab ini secara umum terdapat bahwa Al-Quran itu ada urutan tertibnya. Dan sudah saya terangkan bahwa terkait dengan urutan surahnya, itu mayoritas ulama menganggap itu ijtihad sahabat, ada yang mengatakan itu dengan nas. Adapun tertib urutan ayat per ayat dalam surah itu adalah nas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya wallahu taala alam. Baik.